Adin ada langsung. Kalau saya tidak punya nomor Resa, ya Adin ada langsung. Beberapa kali kok tidak dibales. Kalau lebih lanjut terkait masalah itu, ya langsung Mbak Denada saja, nanti sampai telepon. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan disampaikan sendiri kok. Berkembang makin rumit saja tampaknya perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Denada dan Resa Rizky Rosano, sang putra sulung. Buktinya, Denada kini harus dibuat gundah gulana dan mempertanyakan sikap Resa yang berubah secara tiba-tiba. Seperti diketahui, awalnya Resa selalu mengaku menantikan komunikasi dan pengakuan sang ibunda. Namun kini, Resa justru menolak memberi tanggapan ketika Denada berupaya keras menghubungi. Hal itu diungkap oleh Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada. Ia bahkan menambahkan, kalau Denada sudah berulang kali menghubungi Resa, namun sambutan manis tak kunjung datang. Lantas mungkinkah Denada merasa ada yang disembunyikan pihak Resa, serta seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum soal upaya Denada menghubungi Resa? Prinsipal langsung, ya ini Mbak Denada itu sudah menghubungi Resa bolak-balik. Mungkin tidak di-move ke media ya, memang ini karena ini anak ya. Tapi Resanya tidak jawab gitu. Tapi tetap berusaha kok. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dari Resa langsung tidak ada jawaban. Ya Adin ada langsung. Beberapa kali kok tidak dibales. Ya intinya saya tidak mau ikut terlalu dalam, saya cukup hukumnya, cuman menasehati Mbak Denada dan bahkan inisiatif Mbak Denada sendiri untuk menghubungi Resa itu. Dan beberapa kali sudah tidak dibales. Ya gini, kita pertama nganggap itu bukan senjata. Soalnya apa, kita juga kemarin-kemarin juga udah florkan kan ke media, kita tetap diem, difitnah apa tetap diem. Nah terus ke depan gimana ya nanti sudah ibaratnya masalah sidang ya tetap kita jalani, kita upayakan semaksimal mungkin. Masalah anak ya nanti Mbak Denada juga upaya semaksimal mungkin yang terbaik gitu. Nggak ada putusnya kalau ibu sama anak ini. Upaya Denada menggapai tangan Resa nyatanya tidak hanya sebatas menjalin komunikasi melalui media sosial. Pasalnya, pihak kuasa hukum Denada juga berharap bahwasanya sang klien bisa bertemu dengan Resa guna mencari jalan keluar terbaik serta berbicara hati ke hati layaknya seorang ibu dan anak lelaki. Apalagi, baik Denada maupun Resa dikabarkan sama-sama tengah berada di ibu kota. Kalau saya berharap ibu sama anak ini ketemu secara pribadi, ketemu sendiri, biar kangen-kangenan sendiri, kan enak. Tanpa kuasa hukum, tanpa siapa gitu. Ya masalah itu kan langsung inisiatif Mbak Denada sendiri ya, untuk anak. Ya kan baik. Iya, kurang lebihnya gitu. Makanya saya nasihati ke Resa kan kemarin gitu. Sudah ini ketemu sama ibumu, kamu jadi anak baik-baik, cabut gugatan selesai kan gitu. Kalau lebih lanjut terkait masalah itu, ya langsung Mbak Denada saja, nanti sampai telepon. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan disampaikan sendiri kok. Insya Allah iya, sambil minta dukungan para masyarakat semua. Aksi bungkam yang kini dilakukan pihak Resa tentunya menambah tajam sorotan masyarakat pada perkara ini. Ditambah lagi, aksi bungkam itu berbarengan dengan agenda sidang lanjutan pada tanggal 11 Februari 2026 kemarin yang lagi-lagi tak membuahkan hasil. Seperti diketahui, gugatan Resa akhirnya masuk persidangan usai tahap mediasi gagal tercapai. Namun yang menjadi pernyataan,
pihak Resa justru mencabut dan melakukan perubahan pada gugatan. Sontak saja, hal itu membuat pihak Denada dan publik luas dipenuhi tanda tanya. Sayangnya, belum diketahui secara pasti apakah perubahan gugatan itu memberatkan atau justru meringankan untuk Denada. Lantas seperti apa penjelasan pihak Denada terkait hasil sidang kemarin? Agendanya itu tadi perubahan gugatan katanya. Mau diubah gugatannya, enggak tahu gimana. Saya main tanya ke penggugat aja. Tadi pihak penggugat mau memperbaiki gugatan katanya gitu. Soalnya kan kemarin ada gugatan versi 2 gitu, tidak jelas juga saya juga belum dikasih. Ada perbaikan katanya. Ya belum. Oh, belum masuk pokok perkara. Oh, itu perubahan tidak boleh mengubah substansi pokok perkara. Syarat materialnya tidak boleh diubah. Kalau lain-lainnya apa ya, tidak ada sudah. Ya gitu. Ya tidak tahu gimana penggugat nanti diubah apanya. Selain memberikan penjelasan soal perkembangan terbaru dari agenda persidangan, Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada juga memberikan sedikit tanggapan terhadap gugatan yang dilayangkan pihak Resa. Khususnya mengenai alasan dilayangkannya gugatan tersebut serta nilai 7 miliar rupiah yang tertera jelas dalam tuntutan imaterial. Lantas seperti apakah Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada menyikapi ini semua? Alasan meminta itu tidak ada dasar hukumnya. Iyalah, dasarnya apa meminta uang 7M gitu. Bukan saya menyalahkan ya, dan bukannya sok pinter sok apa ya. Lebih ke apa ya, satu, tindakannya kok tega, satu. Yang kedua ya konstruksi hukumnya ya ngawur. Tujuan utama saya bukan itu. Siapa yang membiarkan ibunya ditindas dan anaknya diam saja, siapa saya tanya. Jenengan mau ibunya ditindas, begitu aja. Ibu saya itu sampai ketakutan, sampai hampir pingsan. Tanyain teman saya. Betul. Ya enggak nyambung, enggak logika, enggak logis maksudnya. Kan enggak nyambung. Di lain sisi, keputusan pihak Resa yang memilih untuk merubah gugatan ternyata sampai pula ke telinga praktisi hukum Tony RM. Dan kepada tim Cumi-Cumi, advokat yang dikenal luas ketika bertugas menjadi kuasa hukum Pedi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon itu memberikan sudut pandang lain. Menurutnya, langkah pihak Resa yang menempuh upaya hukum lewat pengadilan negeri terbilang sedikit keliru. Bagi Tony RM, langkah yang tepat adalah membuat gugatan di pengadilan agama. Karena walau dibalut dengan dugaan perbuatan melawan hukum, isi gugatan ini adalah pengakuan anak dan masih menjadi kewenangan pengadilan agama. Sebenarnya, ya, dari gugatannya Resa sendiri di pengadilan negeri, ini salah kalau diajukan di pengadilan negeri. Sehingga tanpa melihat dari upaya Denada, ya, tanpa mempertimbangkan tadi isi pengakuan anak yang dibuat di notaris ya oleh Denada, tanpa melihat itu, mengesampingkan itu, melihat dari gugatannya saja, ya, ini saya berpendapat gugatan Resa ini tidak dapat diterima, ya, karena pengadilan negeri ini nanti tidak berwenang untuk mengadili. Jadi ini menyangkut kewenangan absolut, kewenangan untuk mengadili. Jadi pasti ya, kalau tidak berwenang untuk mengadili, ya, gugatan Resa ini di pengadilan negeri Banyuwangi ini nanti tidak dapat diterima. Itu yang berwenang adalah pengadilan agama. Ya itu semua kan bisa Mbak ya, menilai ya. Kayak praktisi hukum ini bisa menilai.
langkah-langkah yang diajukan oleh penggugat ini benar apa enggak. Itulah kurang lebihnya, saya enggak mau komen terlalu banyak, nanti dikira gimana. Lewat kesempatan yang sama, Tony RM pun memberikan masukan lain, yakni pihak Ressa sepatutnya juga melayangkan gugatan terhadap sosok ayah biologis Ressa. Karena menurut Tony, sosok yang paling bertanggung jawab terhadap hak naskah bagi Ressa adalah ayah biologisnya, bukan Denada selaku ibunda. Apalagi, dalam berbagai kesempatan pihak kuasa hukum Ressa mengaku juga mereka mengantongi siapa sebenarnya sosok ayah biologis Ressa. Jadi harusnya berpikir jangan emosi ya. Berpikir dengan kepala dingin, ajukan sama-sama ke pengadilan agama. Nah, kalau Denadanya tidak membantah ya, sesuai dengan keinginan Ressa bahwa harus diakui sebagai anaknya, Denada juga sepakat setuju, ya gampang, nanti di pengadilan agama pasti disahkan bahwa Ressa adalah anaknya Denada. Denada adalah ibunya Ressa, ibu kandungnya. Kalau sudah seperti itu ya jangan menuntut sampai nafas, sampai miliar-miliaran ya. Itu sesuatu hal yang mustahil. Kenapa saya katakan itu sesuatu hal yang mustahil? Hak nafkah anak, biaya anak, sampai biaya pemeliharaan anak ya, itu sebenarnya kalau menurut kompilasi hukum Islam itu tanggung jawab ayahnya, bukan tanggung jawab ibunya. Meskipun bapaknya Ressa dengan Denada ini tidak menikah secara resmi ya, atau tidak menikah ya, lebih ini lagi, mohon maaf, misalnya anak di luar kawin misalnya ya, tetapi tetap saja Ressa ini kan punya bapak biologis. Nah, justru yang bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dituntut oleh Ressa kepada Denada tersebut seharusnya itu ditujukan kepada ayah biologisnya, bukan ke ibunya. Karena di kompilasi hukum Islam mengatur bahwa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak atau hadona, biaya pemeliharaan ya, itu adalah ayahnya yang bertanggung jawab, bukan ibunya. Jadi jenengan kan nggak tahu apa-apa itu. Kita nggak bisa masuk langsung minta tanggung jawab bapaknya. Wong ibunya saja nggak mengakui, kok logikanya kok gimana caranya? Berbicara tentang sosok ayah biologis Ressa, perkara ini sejatinya sempat bergulir liar di media sosial. Beberapa nama selebritis pria bahkan sampai ikut terseret-seret pusaran perkara. Bukan itu saja, telah beredar pula isu bahwa sejatinya Denada masih memiliki satu anak biologis yang belum terkuak publik. Isu tersebut memang berhembus kencang di media sosial lantaran banyak tokoh publik senior yang ikut buka suara. Termasuk diantaranya Advokat Kondam Muarakarta. Lantas mungkinkah pihak Denada akan menempuh langkah hukum terhadap Muarakarta maupun sosok-sosok lain yang turut serta menyebarkan tudingan yang sama? Ada waktu senggang tidak masalah, kita lakukan upaya hukum, maksudnya untuk prioritas. Iya, kalau masa mungkin dibiarkan kan ya, kalau semua tindak itu apa Mbak ya, bertanggung jawab lah, bukan membelokkan gitu. Soalnya kan ini kaitannya sama nama ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.